Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesetiaan demi kesetiaan yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Hidupkan lebih lagi Yesus. Mau menikmati setiap hadirat, mau menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa, sudah mengasihi kami, memberkati kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, Yesus. Bersyukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
Tuhan pagi hari ini, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, yang terus Engkau limpahkan buat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, untuk kami rindu lebih lagi memuliakan nama Engkau, meninggikan nama Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap lebih lagi meninggikan Tuhan, meninggikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kabar baik, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Yes, haleluya. Terjadilah berkat Bapak Ibu Saudara semuanya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau lebih lagi menikmati setiap kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima
Yes, haleluya.
setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu mau lebih lagi Tuhan, mau lebih lagi masuk dalam setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami menyatakan ku cinta Engkau Tuhan. Kami rindukan mau lebih lagi Tuhan. Oh senantiasa Yesus memberkati kasih-Mu, hadirat-Mu. Kami rindu terus menyatakan setiap hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan
kebaikan Tuhan. Kami datang bukan sebagai menjadi jemaat yang rutinitas, tapi kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu urapan Tuhan. Kami rindu jamaah Tuhan. Karena kami tahu dan percaya waktu Engkau hadir, Engkau menjamah kami, ada pemulihan dalam hidup kami, ada mujizat terjadi atas hidup kami. Engkau bebaskan kami, Engkau membangkitkan kami kembali, Engkau beri kekuatan yang baru bagi kami. Oleh sebab itu, ialah kami akan membuka kami hati Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami yang menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak lagi menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, beri kami hikmat, kemampuan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Lemes saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Senang bersama saudara kembali ke tempat ini ya. Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang baik, sehat, luar biasa. Jadwal saya mestinya Januari kemarin saudara. Ya, karena sesuatu hal saya masih ada di Papua, saya mohon izin tuker sama Ibu Gembala dan tukernya hari ini ya. Puji Tuhan, dan waktu itu saya sudah dikasih tema ya. Sudah dikasih tema. Cuman karena HP saya rusak, saudara, temanya hilang ya. Sebenarnya kemarin sudah saya siapkan dengan tema yang lain ya. Karena saya kemarin lupa. Dan saya sudah pelajari semalam, sudah saya siapkan. Ya. Tapi waktu saya tadi duduk di sini, saya melihat di depan, saudara. Oh, ternyata ini temanya. Tema sepanjang tahun ini kira-kira gitu, Gembala ya. Baik, nggak apa-apa. Akan saya ikuti dengan tema yang ada di tempat ini, ya, supaya visi daripada gereja ini sesuai dan berjalan dengan apa yang Tuhan taruh atas gereja ini. Amin. Ayo kita belajar bersama di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, saya tunggu sampai semua ketemu ya. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan demikian firman Tuhan dikatakan. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16 katakan, kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Tuhan Yesus kepadanya, sebab katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Puji nama Tuhan. Kisah ini seringkali sudah kita baca dan dengar. Mungkin kita sudah sangat hafal sekali, yaitu tentang wanita Samaria. Wanita Samaria, saudara. Dikatakan wanita Samaria itu gambaran daripada orang yang berdosa, orang yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Nah, artinya adalah orang ini adalah orang yang sudah mengalami kematian rohani. Orang ini adalah orang yang mengalami satu keterpurukan. Orang ini adalah orang yang sudah sebenarnya harus binasa karena dia di luar Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita mengerti pada waktu itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang dalam satu perjalanan ke Yerusalem, kemudian dia mampir lewat Samaria.
Dan di situ ada satu sumur. Sumur ini disebut sumur Yakub karena yang membangun adalah Yakub waktu itu. Nah, pada siang hari itu Tuhan Yesus beristirahat dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi cari makan. Sementara murid-muridnya pergi mencari makan, maka datanglah seorang Samaria ini, seorang wanita Samaria ini. Dia untuk menimba air pada siang hari. Kenapa tidak pagi hari? Lebih enak. Kemungkinan wanita ini sudah merasa dan dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saudara tadi dikatakan wanita ini sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang ini bukan suaminya. Artinya adalah orang ini kumpul kebo, punya banyak suami. Artinya orang ini adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu dia kemungkinan tidak datang pagi-pagi, tapi dia datangnya siang. Kenapa? Kalau pagi mungkin banyak orang di situ. Dia malu. Dia menyadari dirinya adalah orang yang kotor, dirinya adalah orang yang jijik, saudara. Orang yang menjijikkan. Semua orang akan mencemooh dia. Oleh sebab itu dia akan datang pada waktu siang, di mana orang di situ sudah tidak ada lagi. Maka dia datang pada waktu siang dan berjumpalah dengan Tuhan Yesus di situ. Dan terjadilah satu percakapan. Jelas tadi dikatakan saudara kasih Tuhan. Ya. Ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang Tadi dikatakan di ayat yang berikutnya, ayat 13 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi satu percakapan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang meminum air dari sumur ini, dia akan haus lagi. Air yang di dalam sumur itu berbicara sesuatu yang dihasilkan dunia. Karena sumur itu dibuat atau dibikin oleh Yakub waktu itu, bicara tentang hal-hal dunia. Maka dikatakan kalau engkau minum atau mengambil air ini, engkau akan haus lagi. Artinya adalah sesuatu yang dihasilkan dunia tidak akan pernah memuaskan setiap kita. Katakan amin. Dunia tidak bisa memuaskan kita. Dunia tidak kekal. Dunia hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, apa yang kita dapatkan dan kita konsumsi dari dunia ini, maka semuanya akan semu. Dan Alkitab mengatakan, engkau akan haus lagi. Tetapi Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi Yesus secara implisit, secara tidak langsung dia berkata, akulah sebenarnya air kehidupan ini. Barang siapa yang meminum air yang daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Artinya adalah bahwa surga itu memberikan sesuatu yang kekal, tetapi dunia memberikan sesuatu yang fana. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah fokus hidup kita kepada dunia atau fokus kita kepada surga? Yesus adalah harta surga yang luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang kekal. Wanita ini penuh dengan keterpurukan. Wanita ini penuh dengan persoalan. Wanita ini penuh dengan penderitaan. Hidupnya sengsara sebenarnya. Hidupnya tertekan. Wah, luar biasa. Artinya adalah masa depannya adalah masa depan yang suram. Oleh sebab itu, bagaimana wanita ini bisa bangkit dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, yang Tuhan inginkan atas wanita ini adalah dia tidak lagi menimba air yang di dalam sumur itu. Artinya dia tidak lagi mengkonsumsi hal-hal dunia yang kelihatannya menarik hati. Alkitab berkata begitu. Tapi ujung-ujungnya adalah maut. Tapi Tuhan mau bahwa wanita ini mengkonsumsi air yang daripada Yesus.
artinya dia harus terima Yesus. Jadi yang pertama, untuk engkau dipulihkan dalam hidupmu, engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Harus terima Yesus, karena Yesus memberikan satu jaminan. Barang siapa yang meminum air daripadaku, dia tidak akan pernah haus lagi. Ini bersifat kekal. Dan ini merupakan sesuatu kepuasan yang bisa diberikan kepada setiap orang yang mengalami persoalan. Sebesar masalah apapun juga hidup, persoalan sebesar apapun, penderitaan sebesar apapun, Yesus adalah jawaban. Amin. Dia sumber mujizat itu, dia sumber jawaban dalam hidup kita. Dunia menjanjikan sesuatu yang fana. Dunia hanya bisa memberikan janji-janji. Makanya jangan percaya sama dunia. Dunia hanya memberikan iming-iming. Ya. Waktu Hawa berjalan sendirian, dia ketemu dengan yang namanya iblis dalam bentuk ular. Dia mulai bercakap-cakap. Saudara, ular mulai mengecoh si Hawa. Ditunjukkanlah buah itu, dan Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 3. Wanita itu melihat buah itu dan berkata, kelihatannya menarik hati. Seringkali kita melihat hal-hal dunia, produk-produk dunia, seringkali berkata dalam pikiran kita, sepertinya menarik hati, sepertinya tidak ada yang salah. Saudara, hati-hati saudara, hati-hati. Dunia bersifat menjebak. Dalam Roma berkata, janganlah engkau seturut dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Jadi saudara kasih itu, memang kita sekarang masih hidup dalam dunia. Apa yang dimaksud kita mengikuti daripada dunia? Yaitu kita tidak boleh fokus akan apa yang dihasilkan dunia. Bukan berarti kalau gitu kita nggak boleh pakai internet, Pak. Boleh. Tetapi kita harus tetap kembali kepada dasar iman kita kepada Kristus. Amin. Di dalam dunia maya itu sangat-sangat kuat. Kalau kita nggak bisa menguasai, kita terjebak di situ. Ada banyak sekali tawaran-tawaran yang menarik. Saya ada teman, ya, dia baru belajar, kemudian dia googling di dunia maya. Dia mencari kebenaran, belajar firman di dunia maya, saudara, yang mana sumbernya nggak jelas, sepertinya baik, tetapi doktrinnya salah. Iblis mulai menyusup, meracuni. Kalau kita tidak jeli dan mengerti, maka kita akan tersesat. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan mau bahwa seperti wanita ini, jangan engkau mengkonsumsi dari dunia ini, tapi konsumsilah yang daripada surga. Amin. Wanita ini harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Itu syarat pertama supaya hidupnya mengalami pemulihan, supaya hidupnya dibangkitkan kembali. Karena dia sudah mati, dia sudah tidak berdaya, tidak ada lagi yang bisa menolong dia, tapi hanya satu pribadi yang sanggup menolong dia, yaitu Yesus Tuhan. Katakan amin. Apapun masalah hari-hari ini seperti wanita Samaria, engkau harus tetap hidup di dalam Kristus. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kedua di dalam ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Tuhan Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi untuk supaya mengalami satu pemulihan dan dia mengalami satu kebangkitan dalam hidupnya, yang kedua adalah mengakui dosa.
Mengakui dosanya, saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Mengakui dosanya, ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Wanita ini disuruh datang kepada Tuhan Yesus. Bawalah suamimu. Itu bukan suami Tuhan. Tapi Yesus tahu. Dia hidup bersama 5 laki-laki. Jadi orang ini sudah hidup di dalam dosa. Orang ini terbelenggu di dalam kegelapan. Dia tidak mengalami satu kebangkitan. Mungkin dia berpikir, loh, Tuhan Yesus kok tahu kalau saya hidup bersama 5 laki-laki. Jadi Yesus ngomong, datanglah ke sini. Yesus tidak peduli kamu hidup dengan berapa orang hari itu. Yesus tidak peduli kamu hidup berdosa berzina hari itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah engkau harus datang bersama. Artinya harus ada pengakuan di situ. Harus ada pengakuan, ada keterbukaan. Karena keterbukaan itu adalah awal daripada pemulihan. Katakan amin. Banyak orang tidak dipulihkan karena hidupnya tidak terbuka. Suami istri tidak dipulihkan karena tidak ada keterbukaan satu dengan yang lain. Ada suami sembunyi-sembunyi mau ngasih uang kepada orang tuanya, sembunyi-sembunyi, nggak tahu istrinya. Demikian pula istri mau kasih uang kepada saudaranya, dia sembunyi-sembunyi, saudara. Hati-hati. Kalau hal itu terjadi, terus kemudian istrinya tahu atau suaminya tahu, maka jadilah masalah. Jadilah masalah. Dan itu menjadi polemik yang bisa begitu besar. Tetapi pada waktu engkau datang kepada suamimu, kepada istrimu dan berkata, aku mau kasih dia uang, aku mau bantu saudaraku, ada keterbukaan satu dengan yang lain, saya percaya masalah akan beres. Tuhan mau kita terbuka sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu kondisi kita? Sangat tahu, sangat mengerti. Tuhan lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Katakan amin. Tapi yang Tuhan mau kan adalah langkah kita terbuka di hadapan Tuhan. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, Alkitab berkata apa? Manusia itu mendengar langkah kaki Tuhan dan manusia itu apa? Sembunyi. Saudara, perhatikan. Sembunyi. Sembunyi berarti menghindar. Tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Tidak mau dipulihkan sama Tuhan. Sembunyi. Pada waktu Tuhan berjumpa dengan mereka, yang laki ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Adam berkata, wanita itu yang kau taruh di sisiku itu yang dia yang kasih saya buah. Maka saya makan. Tuhan bertanya kepada Hawa, siapa yang makan? Siapa yang memberi kamu buah? Ular itu yang memberi aku buah, maka aku makan. Perhatikan saudara, masalah terbesar manusia waktu itu adalah pertama, dia sembunyi, menghindar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dia punya masalah, dia punya pergumulan, dia punya sesuatu yang buruk, dia sembunyi. Dia tidak mau datang di hadapan Tuhan, dia menghindar dari Tuhan. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah manusia itu tidak berterus terang kepada Tuhan. Manusia itu tidak ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Yang laki nyalakan yang perempuan, kemudian yang perempuan nyalakan yang laki, dan yang perempuan juga menyalakan si iblis. Berapa banyak orang Kristen model seperti ini? Waktu engkau punya masalah dengan mertuamu, punya masalah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, engkau tidak lagi mau terbuka, tidak mau mengakui kesalahan, selalu mencari yang namanya kambing hitam, ya. Kasihan kambing hitam, selalu dicari-cari kambing hitamnya.
kasihan, padahal nggak melok-melok dia. Wow, gara-gara ini Pak, gara-gara dia. Lebih lagi seringkali Maaf bicara juga nyala-nyalakan setan. Ya. Wah, saya mau beribadah, anakku rewel terus. Wah, ini gara-gara setan gak izinkan aku ibadah. Pernah ngalami seperti ini, saudara? Setan gak melok-melok, disalah-salah, saudara. Pikir setan ini, oh, lu lebih jahat daripada gue. Ya. Kamu memfitnah aku, saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah karena kita tidak ada keterbukaan. Amin. Ngomongkan yang gini, ayo mulai hari ini keterbukaan. Kalau saudara punya masalah dengan teman, dengan rekan sepelayanan, dengan suami istri, kemudian masalahmu saudara pendam sendiri, dibatin dewek, diempet dewek, kira-kira masalahmu bisa selesai nggak? Halo? Pasti nggak bisa selesai, karena saudara dan saya, kita sebagai orang Kristen tidak mengikuti ilmu kebatinan. Ya, dipendem terus lama-lama jadi udun. Hati-hati. Yang Tuhan mau adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jika kita tidak ada keterbukaan, maka tidak akan ada pemulihan. Oleh sebab itu, wanita ini, saudara, dipanggil oleh Yesus, datang kemari, ajak suamimu. Gak peduli kondisimu bagaimana, gak peduli kotornya bagaimana hidupmu, gak peduli besarnya dosamu, tidak peduli ciciknya hidupmu hari ini. Tapi Yesus mau membuka tangan bagi dia. Terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa kita semua juga menjadi orang-orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Waktu kita terbuka di hadapan Tuhan, waktu kita terbuka di hadapan istri, dia adalah suami, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Saya percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, bukan cuma terbuka. Ayat 19, 20 sampai 22 dikatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, untuk mendapatkan satu pemulihan dan bisa mengalami satu kebangkitan dalam hidupnya, maka yang ketiga adalah hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Wanita ini adalah wanita Samaria. Saya mau katakan sejarahnya. Pada waktu zaman itu, ya, dan di sini dikatakan bahwa orang Samaria kenapa tidak bergaul dengan orang Yahudi. Pada waktu zaman itu, waktu pembuangan di Babel, semua bangsa-bangsa Yahudi diangkut ke Babel. Masih ada yang tersisa. Pada waktu mereka dibuang ke Babel, dan yang masih tersisa di Samaria ini, mereka mengalami yang namanya kawin campur. Mereka mengalami kawin campur dengan orang di luar Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang berdosa. Pada waktu orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel, maka orang-orang ini berencana untuk membangun bait Allah. Mereka mulai berencana membangun bait Allah, sedangkan orang-orang yang tertinggal di Samaria yang sudah kawin campur ini, dia mau ikut andil, tapi orang-orang Yahudi ngomong tidak, karena kamu sudah tercemar darahmu, kamu sudah mengalami campuran, sehingga tidak lagi kudus, tapi najis. Maka orang-orang yang di Samaria ini
tidak boleh ikut membangun bait Tuhan. Dan akhirnya orang Yahudi membangun bait Tuhan di Yerusalem pusatnya. Sedangkan orang-orang yang tertinggal ini, saudara, tidak boleh beribadah di Yerusalem karena kotor, karena najis, gak layak karena mereka mengalami kawin campur. Sehingga mereka membangun bait sendiri, yaitu di gunung. Oleh sebab itu tadi dikatakan, saudara, ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadamu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Jadi ini orang Samaria berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Karena Yesus yang sebagai orang Yahudi, maka Yerusalem yang dianggap sebagai tempat untuk menyembah. Tetapi ayat 21, saudara perhatikan. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan, Yesus berkata, kamu tidak lagi perlu menyembah di gunung-gunung. Kamu tidak lagi menyembah, tidak usah menyembah di Yerusalem. Artinya adalah keselamatan sudah datang di hadapannya, yaitu Yesus Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Makanya hidup daripada perempuan ini Tuhan harapkan hidup di dalam satu pertobatan. Tidak lagi ke gunung, tidak lagi ke Yerusalem. Dibuang itu semua, tetapi sekarang memiliki kehidupan baru, lahir baru bersama Yesus. Fokusnya hanya kepada Yesus. Amin. Dia menyembah hanya kepada Yesus. Itu yang Tuhan mau. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tetapi di kepada Yesus, Allah di atas segala raja. Wah, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kehidupan yang baru atas perempuan ini. Tuhan mau wanita ini hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Banyak orang Kristen yang katanya sudah bertobat, tapi hidupnya tidak di dalam pertobatan. Banyak orang Kristen yang namanya bertobat, tapi menjadi tobat. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu umat, itu namanya tomat, saudara. Di sini tidak ngomong amin, ngomong kanan kiri ya, aja jadi tomat ya. Tuhan mau wanita ini hidup di dalam pertobatan, tidak lagi menengok latar belakang, masa lalunya, tidak lagi terpengaruh dengan penyembahan di gunung nenek moyangnya, dan tidak lagi perlu beribadah kepada Yerusalem, tapi kiblatnya hanya kepada pribadi Yesus. Hidup senternya Yesuslah sebagai pusat penyembahan itu, karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan sebagai senter penyembahan. Ya. Jadi hidup dalam pertobatan. Jangan hidup di dalam tomat. Tobat umat. Hati-hati. Kalau kita hidup model seperti itu, maaf bicara saya katakan, maka kita sedang mempermainkan Tuhan. Pertobatan itu seringkali saya katakan tidak dilakukan sekali, tetapi setiap hari kita harus bertobat. Karena goalnya, endingnya adalah kita harus sama seperti Kristus. Pertobatan itu adalah satu peristiwa atau satu proses pengikisan dalam hidup kita. Pertobatan itu adalah satu proses pembentukan dalam hidup kita, untuk kita lebih baik lagi, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sama seperti Kristus. Jadi jangan saudara bangga, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah bertobat, tapi hidup saudara tidak menghasilkan buah pertobatan. Tuhan mau hidup kita selalu di dalam pertobatan. Kenapa? Karena setiap hari, sadar atau tidak, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa.
Oleh sebab itu, setiap hari kita bertobat, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat itu adalah meninggalkan, bukan cuma menyesali. Meninggalkan apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi pelanggaran, tapi kita berjalan kepada kebenaran. Itu adalah pertobatan. Jangan saudara hari ini bersalah, berdosa, minta ampun sama Tuhan. Besok dosa yang sama dilakukan. Besok dosa yang sama dilakukan lagi. Minta ampun sama Tuhan. Besok dosa sama lagi dilakukan. Hati-hati. Saya seringkali memberikan satu ilustrasi tentang domba ya, yang dengan babi hutan. Satu kali ada seekor domba, dia berjalan di hutan. Tiba-tiba tanpa sadar dia terperosok di dalam satu kubangan air, lumpur, dan dia terjerumus di lumpur itu. Waktu dia terjerumus di lumpur itu, maka domba ini cepat-cepat keluar dari lumpur itu. Sekuat tenaga dia keluar. Dia bersihkan tubuhnya yang putih itu. Dia masuk dalam air yang bersih. Dia bersihkan tubuhnya, digosek-gosek ke pohon supaya bersih kembali putih. Karena apa? Domba ini risih, gak biasa kotor. Tetapi satu kali ada seekor babi hutan. Dia berjalan dengan tenang. Di depan ada lumpur. Dia sudah tahu ada lumpur. Tiba-tiba babi ini masuk ke lumpur itu. Dan babi ini tidak keluar dari lumpur itu. Dia menikmati lumpur itu. Dia kongkong bahasa Jerman itu. Kongkong di lumpur itu. Enak dinikmati sedemikian rupa. Dengan baik saudara kasih. Lumpur ini adalah gambaran daripada lumpur dosa. Bukankah kita domba-domba Allah? Amin. Kalau kita domba-domba Allah, begitu kita terjerumus dalam lumpur dosa, maka kita harus cepat keluar daripada itu. Karena apa? Kita risih. Itu bukan tempat kita. Kita jijik dengan dosa. Maka kita harus keluar. Kita bersihkan dengan segala berbagai macam cara. Karena bukan itu tempat kita. Risih. Tapi ada orang yang suka sekali masuk dalam lumpur itu, suka sekali berbuat dosa berkali-kali. Kalau ada model seperti ini, saya mengatakan dia seperti apa? Babi. Jadi orang yang suka dengan dosa, dia seperti di sini saudara adalah domba. Amin. Ngomong kanan kiri, kita oleh kamu adalah dombanya Tuhan. Haleluya. Jangan lagi masuk dalam lumpur dosa. Risih saudara, bukan tempatmu itu. Katakan amin. Saudara, hidup dalam pertobatan. Tuhan mau wanita ini hidup di dalam pertobatan. Yang ketiga, yang keempat, ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang keempat yaitu bukan cuma hidup dalam pertobatan, tetapi hidup di dalam penyembahan. Arti penyembahan itu adalah memuliakan Tuhan. Jadi hidupnya harus memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dan menjadi satu intimasi dengan Tuhan. Jadi sebagai orang yang menyembah Tuhan adalah hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Apakah hidup kita selama ini sudah memuliakan Tuhan? Waktu kita bertobat, kita di dalam Yesus, maka hidup kita adalah terang. Katakan amin. Maka pada waktu kita kemana pun juga, maka kita harus jadi terang. Kenapa? Karena orang akan melihat kita, bukanlah aku lagi kata Paulus, tapi Kristus. Kristus adalah terang. Jadi hidup kita dimanapun juga harus menjadi dampak. Hidup di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran.
Jangan sampai menjadi orang Kristen di tempat A jadi masalah, di tempat B jadi masalah, di tempat C yang tadinya tenang, aman, begitu dia masuk jadi masalah. Pertanyaannya adalah, sebenarnya yang bermasalah orangnya apa tempatnya? Pasti orangnya. Tapi jadilah engkau pribadi-pribadi yang berdampak untuk memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan itu artinya hidup di dalam roh dan benar. Tidak peduli tempatnya di mana pun juga, maka hidupmu harus menjadi terang di situ. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang mengenal Yesus lewat kehidupan saudara dan saya. Orang kan melihat, waduh, di depan Bapak ini, aduh, orang Kristen luar biasa. Yesus dipermuliakan. Tapi kalau kita sering menjadi resek, tahu resek, jadi masalah, problematik, kemana pun juga kita berada, orang tidak terberkati, orang menjadi sebal melihat kita, maka tidak lagi muncul Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu yang keempat, hidup di dalam roh dan kebenaran. Saudara kasih Tuhan. Yang terakhir, ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, yang terakhir adalah hidup oleh iman. Wanita ini sudah mulai mempercayai. Wanita ini sudah mengetahui siapa Yesus itu. Dan Yesus sudah terbuka atas wanita ini, saudara. Dan dengan itulah iman kepada Kristus itu menjadi gaya hidup daripada wanita ini. Sehingga dia tidak banyak bicara hari itu, dia tidak lagi banyak minta waktu kepada Tuhan. Dia langsung pergi masuk ke dalam kota. Masuk ke dalam kota, saudara. Dan dia sebarkan cerita itu. Dia perkenalkan Yesus kepada semua orang di dalam kota itu. Wow, luar biasa. Sehingga orang yang di dalam kota itu mendengar wanita ini. Mungkin orang itu berkata, bukankah wanita ini adalah wanita berdosa? Bukankah wanita ini wanita yang kotor? Kenapa dia begitu yakin akan Mesias? Maka banyak orang yang datang kepada Yesus. Wanita ini dari orang yang mestinya binasa, orang yang penuh dengan keterpurukan, orang yang menderita, orang yang tidak punya harapan hidup. Semenjak dia ketemu Yesus, maka dia mengalami satu kebangkitan dalam hidupnya. Dia mengalami kehidupan yang baru. Bukan cuma sampai di situ, tapi wanita ini menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kota Samaria hari itu, dan banyak orang yang datang kepada Yesus untuk bertobat, terima Yesus. Bagaimana hidup kita? Jangan cuma bergumul dengan keterpurukanmu saja. Jangan hanya sibuk dengan masalahmu saja. Tapi Tuhan mau engkau terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau ada keterbukaan kita dengan Dia. Tuhan mau hidup kita hidup di dalam pertobatan. Tuhan mau hidup kita hidup di dalam roh dan benar. Dan biarlah gaya hidup kita adalah gaya hidup memiliki iman kepada Kristus. Maka kita pasti akan mengalami kebangkitan bersama Yesus. Kita mengalami kehidupan yang baru bersama Yesus. Bukan cuma dipulihkan, bukan cuma mengalami satu kebebasan, tetapi engkau pasti dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi terang dimanapun juga, sehingga
nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang WL maju ke depan. Dan satu lagi, Yesus kau.
Kami percaya firman ini menjadi benih dalam hidup kami. Biarlah seperti wanita Samaria, dari latar belakang yang buruk, sudah mengalami kematian, tidak ada lagi pengharapan apapun dalam hidupnya. Pada waktu mereka berjumpa Yesus, mereka mengalami perubahan. Dia terima Yesus sebagai air dan surga, sebagai air hidup dalam hidupnya. Dia tidak lagi haus seperti sebelum-sebelumnya, tetapi mendapatkan sesuatu yang kekal dari surga. Dan dia mau mengakui segala kesalahan. Dia mau terbuka di hadapan Tuhan atas hidupnya. Bukan karena Tuhan tidak tahu akan hidupnya. Tuhan sangat tahu. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah keterbukaan yang keluar dari mulut wanita ini. Dan Tuhan mau wanita ini hidup di dalam pertobatan. Setiap hari hidupnya diubah. Setiap hari hidupnya mempermuliakan Tuhan. Hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam roh dan benar, dan iman kepada Kristus melekat begitu kuat atas wanita ini. Sehingga wanita ini yang tadinya di dalam hidup kegelapan, tidak ada lagi pengharapan, penuh dengan keterpurukan, tidak ada masa depan dalam hidupnya, mengalami satu kebangkitan total. Bukan cuma bangkit, tapi dia juga menjadi terang bagi banyak orang, sehingga banyak orang di kota itu melihat pribadi wanita ini, yaitu seperti melihat Kristus. Ada terang dalam hidupnya, dan dia sendiri menjadi anak-anak orang ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dipertobatkan, banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus. Kemenangan jiwa-jiwa luar biasa. Kami rindu di tempat ini terjadi seperti itu. Mungkin di antara kami, Tuhan, mungkin kami sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi kami mungkin tidak sadar hidup kami seperti wanita ini. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah dalam kebenaran firman pagi ini, Tuhan, biarlah menjadi firman yang hidup mengubahkan hidup kami. Kami mau terima dengan benar, Tuhan. Kami mau meresponi firman, karena firman menjadi amin. Firman memberi kemerdekaan atas kami, sehingga pada saatnya nanti hidup kami kau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hidup kami menjadi terang bagi banyak orang. Banyak jiwa yang datang di tempat ini untuk mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan jemaatmu di tempat ini, sehingga tempat ini tidak lagi cukup, tapi tempat ini menjadi tempat yang dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya atas setiap jemaat dan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan saudara. Mari Bapak Ibu, kita sudah berdua lagi. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kalau pada saat hari ini Tuhan kami sudah menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami mau lebih lagi Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih jika sebentar kami mau senantiasa memberikan persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai dalam setiap persembahan kami, sehingga Engkau juga akan memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan karena hari ini adalah minggu kedua setelah memberikan persembahan, kita juga memberikan tantangan untuk fasilitas gereja. Kepada yang bertugas dipersilakan. Haleluya.
Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kiranya segala ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan dan menyukakan akan hati Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memperlengkapi supaya kita menjadi bangkit dan menjadi terang. Dengan apa? Pagi hari ini Tuhan berbicara tentang air kehidupan, air yang kekal, yaitu kebenaran firman Allah. Ketika kita menerimanya dengan hati yang tulus dan terbuka, kita menyadari kita menjadi orang yang berdosa. Kita bertobat, kemudian kita meninggalkan dosa kita. Kita mau hidup di dalam terang dan menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan dengarkan info selama sepekan ini. Multimedia, dipersilakan. Shalom, kalian Tuhan mukjizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Ibadah doa pujian penyembahan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Ibadah Youth Generation setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya umum yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya umum yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Ibadah raya anak yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya anak yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Selamat ulang tahun untuk anak Alif Kadres 12 Juni, anak Kesia Pita 15 Juni, anak Ivana 16 Juni. Info khusus, ada ibadah wanita lansia Senin 12 Juni 2023 di rumah Ibu Yuki nomor 4. Demikian info sebenarnya dan Yesus berkata. Ya, puji nama Tuhan, itu info selama sepekan ini. Secara khusus, besok hari Selasa ada ibadah lansia, Senin ya. Senin ada ibadah lansia yang mengambil tempat di tempatnya Bu Yuni apa? Bu Cici? Oh, tempatnya Bu Cici, ya. Bu Cici, ke nomor 3, oh nomor 37 atau gereja Rumah Sebanggo ke Timur. Nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Gembala. Haleluya. Bapak Ibu diberkati hari ini dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Mari kita akan terus melakukan bagian kita menjadi orang-orang yang bangkit dan menjadi terang. Kita tidak akan mungkin menjadi terang kalau kita tidak bangkit. Amin. Haleluya. Mohon maaf, infonya rada mengalami kendala tadi saudara. Awalnya Ibu Cici karena sesuatu hal tidak begini, akhirnya tidak lagi Ibu Cici karena sudah dibuatkan video saudara. Ya terjadilah seperti ini, nggak apa ya. Yang pasti ibadah wanita lansia di rumah Ibu Cici. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian sepanjang hidupku kau setia.
Kalau hari ini kita ada karena kesetiaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita menyanyikan rapnya saja. Sepanjang hidupku kau setia. Biar setiap nafas kita akan memuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Setelah kita dipulihkan Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku kau
mengusapkan kami. Hanya kuasa Roh Kudus yang akan menyadarkan setiap pribadi lepas pribadi. Firman Allah sudah disampaikan, pesan Tuhan sudah disampaikan pagi hari ini. Dan kami juga Roh Kudus yang akan mengisapkan kami, Roh Kudus yang akan menyadarkan kami Tuhan, kalau selama ini kami berdosa, kalau selama ini kami sudah lalai, kalau selama ini hati kami keras, kalau selama ini kami kurang taat kepada firman Allah, marilah Roh Kudus bekerja atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami hamba-hambamu terbatas untuk menyampaikan. Kami hamba-hambamu terbatas untuk mengingatkan, untuk menasihatkan. Tetapi Allah Roh Kudus Engkau yang menyadarkan setiap kami. Pertemuan wanita Samaria dengan Yesus memulihkan hidupnya. Roh Kudus, bekerjalah atas hidup kami. Roh Kudus, berkaryalah secara penuh atas setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau kuasai hati pikiran kami, kuasai seluruh hidup kami ya Tuhan. Tuhan menjauhkan kami daripada hati yang keras. Tuhan memberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau taat dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan Galilea dijauhkan daripada hati yang keras, diberikan kepada mereka hati yang lembut, hati yang mau mendengar firman, hati yang mau melakukan firman dalam nama Yesus. Diberikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Karena tujuan kami adalah kami rindu hari ke hari dipulihkan, disempurnakan. Sempurna seperti Kristus adalah sempurna. Itulah goal kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk kami lebih sempurna seperti memiliki hati, pikiran, tindakan, perkataan seperti Kristus. Sebabnya Roh Kudus, pulihkan setiap kami, untuk kami jadi terang dalam hidup kami, lewat perkataan, lewat tindakan-tindakan kami. Jadilah teladan dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Kau memberkati hamba-Mu Bapak Yunus bersama Ibu yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, dan kesejahteraan Kau berikan kepadanya. Memperlengkapi lebih lagi hamba-Mu menjadi berkat dimanapun ada. Memberkati keluarganya, memberkati pekerjaan, pelayanan yang diberkati Tuhan. Dan setiap kami yang ada pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati kepada kami semua Tuhan. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, yang kurang diberikan kecukupan bahkan kelimpahan, yang berbeban dan diberi kekuatan dan jalan keluar oleh Tuhan. Setiap apapun pergumulan kami tahu Yesus telah jawabkan setiap persoalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus yang berulang tahun di sepanjang minggu Kau berkati dengan bertambahnya usia mereka, bertumbuh imannya, mereka semakin mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan, pelayan baik dan melayani. Kota kami diberkati, sampai kepada bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar manakala kami pulang, Tuhan Kau juga menolong kepada kami. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami dalam pimpinan pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan,
Diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkati keluargamu. Memiliki rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang rukun, yang saling mengasihi, menopang satu dengan yang lainnya. Diberkati usaha pekerjaan bisnismu, Tuhan menyertai dan dibuat Tuhan selalu berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati sekolah dan kuliahmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Dijadikan lebih berkat dimanapun kau berada. Ketika aku di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kali, menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.